Satu mata rantai kapal ini beratnya 160 kg. Bukan seluruh rantainya, bukan juga jangkarnya. Cuma satu mata rantai saja. Berat 160 kg itu kira-kira sama dengan dua orang dewasa berbadan besar yang berdiri di atas bahu satu sama lain. Dan itu baru satu mata rantai. Kapal induk kelas Nimitz punya lebih dari 700 mata rantai seperti itu di setiap sisi haluan kapalnya. Total keseluruhannya, sistem jangkar lengkap di satu kapal induk, jangkar plus rantai, bisa mencapai berat lebih dari 165 ton. Biar lebih kebayang, itu kira-kira sama dengan menumpuk 100 truk pick-up bermuatan penuh di atas satu sama lain. Dan sesuatu yang seberat itu harus dipasang, diturunkan, diangkat kembali, dirawat, dan dalam beberapa kasus, dipindah tangankan dari kapal yang sudah pensiun ke kapal yang masih aktif bertugas. Video ini, kita akan bahas semuanya dengan detail, mulai dari bagaimana jangkar raksasa ini dipasang ketika kapal masih dalam proses pembangunan, sampai pekerjaan intensif di dalam dry dock di mana satu mata rantai yang sudah aus bisa membahayakan seluruh armada. Dan ada satu cerita tentang jangkar dari kapal legendaris yang hampir tidak pernah masuk berita, dan itu mungkin bagian yang paling menarik dari semuanya. Kebanyakan orang kalau dengar kata jangkar kapal induk langsung bayangin potongan besi besar berbentuk seperti emoji jangkar, mungkin beberapa ton, dilempar ke laut, selesai. Kenyataannya jauh lebih ekstrim dari itu. Kapal induk kelas Nimitz punya dua jangkar, satu di setiap sisi haluan kapal. Masing-masing beratnya sekitar 27 ton atau hampir 27.000 kg. Itu kira-kira sama dengan menumpuk 20 truk pick-up ukuran penuh di atas satu sama lain. Kelas Gerald Air Force sedikit berbeda. Mereka menggunakan desain yang lebih modern dan lebih ringan, sekitar 15 ton per jangkar, tapi dengan rantai yang lebih panjang. Kenapa lebih ringan? Karena baja berkekuatan tinggi generasi baru bisa memberikan daya cengkraman yang sama dengan bobot yang lebih kecil. Efisiensi rekayasa murni. Tapi jangkar itu sendiri hanya setengah celita. Rantainya itulah bagian yang benar-benar susah diterima. Total panjang rantai di kapal induk kelas Nimitz bisa mencapai sekitar 330 meter per sisi, kira-kira 3 kali panjang lapangan sepak bola yang disambung ujung ke ujung. Dan kelas Gerald Air Force bahkan lebih panjang lagi, bisa sampai sekitar 440 meter. Dan setiap mata rantainya tidak kecil, masing-masing panjangnya sekitar 70 cm dan lebarnya sekitar 45 cm, terbuat dari baja tempa berkualitas tinggi yang dirancang untuk tahan korosi air laut, tahan gesekan dengan dasar laut, dan mampu menahan gaya tarik lateral ratusan ton ketika kapal dihantam badai. Biar lebih nempel di kepala, satu mata rantai beratnya 160 kg. Seorang bayi yang baru lahir beratnya sekitar 3 kg. Satu mata rantai di kapal induk 50 kali lebih berat dari bayi baru lahir, dan itu baru satu mata rantai. Lalu ada windlass, mesin penggulung raksasa yang posisinya ada di bagian haluan kapal. Windlass ini yang melakukan semua kerja keras setiap kali jangkar diturunkan atau dinaikkan kembali, ditenagai oleh kombinasi motor elektrik dan hidrolik. Tanpa windlass, tidak ada kru di bumi ini yang bisa mengangkat 165 ton besi dari dasar laut hanya dengan tenaga manusia. Dan ada satu komponen lagi yang hampir tidak pernah disebut, house hole, yaitu lubang di lambung haluan kapal tempat rantai dan jangkar melewatinya. Ini bukan sekedar lubang biasa, diameternya dibuat presisi sesuai ukuran rantai yang melewatinya. Dibangun dari baja bertulang dan dilapisi material anti-abrasi. Kenapa? Karena setiap kali rantai itu bergerak naik atau turun, dia bergesekan ribuan kali dengan lubang itu sepanjang umur kapal. Kalau tidak dilapisi dengan benar, gesekan itu akan menggerus wanding kapal dari dalam. Sekarang pertanyaan yang sebenarnya, bagaimana komponen seberat dan serumit ini bisa dipasang di kapal yang masih dalam proses pembangunan? Mari kita lihat dulu bagaimana kapal induk sebenarnya dibangun. Mungkin kamu sudah tahu tentang sistem superlift, metode konstruksi modular di mana kapal dibagi menjadi sekitar 200 bagian besar, yang masing-masing dibangun terpisah lalu digabungkan satu persatu. Setiap superlift bisa berbobot antara 80 sampai 900 ton. Kren raksasa di galangan Newport News Shipbuilding mengangkat mereka satu persatu, menempatkan di posisi yang tepat, lalu menyambungnya dengan las. Tapi superlift itu bukan cangkang kosong. Di dalam setiap modul, kabel, pipa, kompartemen, dan sistem operasional sudah dipasang sebelum modul itu bergabung dengan kapal. Itu termasuk bagian haluan, area tempat sistem jangkar akan berada. Setelah house hole dan jalur antai terbentuk sebagai bagian dari struktur lambung, pemasangan jangkar bisa dimulai. Dan prosesnya tidak sesederhana menurunkan jangkar dari atas, jauh lebih rumit dari itu. Pertama, sebuah tali pemandu yang lebih ringan dan lebih mudah dikendalikan dipasang ke ujung rantai jangkar. Tali itu dimasukkan ke dalam kapal menggunakan windlass dan komponen yang disebut wildcat, yaitu roda bergerigi yang dirancang khusus untuk menangkap dan menarik mata rantai satu persatu. Windlass berputar, tali masuk, rantai mengikuti. Satu mata rantai satu persatu, masing-masing 160 kg, ditarik melalui house hole sampai seluruh rantai tersimpan di dalam chain locker, kompartemen penyimpanan di bawah bagian haluan. Lalu jangkar itu sendiri ditarik masuk terakhir, duduk rapat di dalam house hole, siap dikunci di tempatnya. Begitu jangkar mencapai posisi akhirnya, satu komponen kecil tapi sangat krusial dipasang, pin pengaman baja. Pin ini mengunci windlass agar jangkar tidak tiba-tiba jatuh sendiri karena beratnya. Karena tanpa pin itu, tarikan konstan 30 ton ke bawah akan akhirnya menghancurkan windlass sepenuhnya. Satu pin baja kecil, menahan beban 30 ton. Itu bukan lebay, itu cuma fisika. Setelah pemasangan, sistem diuji coba. Windlass diaktifkan.
Jangkar diturunkan perlahan sampai kedalaman tertentu lalu dinaikkan kembali. Para insinyur mengamati setiap pergerakan. Apakah rantai melewati household dengan lancar? Apakah Wildcat menangkap setiap mata rantai dengan bersih? Apakah pin pengaman bekerja sempurna? Dan selama pengujian itu, ada satu prosedur yang hampir tidak diketahui siapapun di luar militer. Setiap kali rantai naik kembali melalui household, rantai itu langsung dibilas dengan air tawar, bukan air laut, tapi air tawar. Karena air laut yang dibiarkan menempel di baja bersifat korosif. Kalau mengering, oksidasi mulai menggerogoti material dari dalam keluar, perlahan tapi pasti. Kapal induk tidak dibangun sekali lalu diharapkan bisa berjalan selamanya. Setiap beberapa tahun, kapal masuk ke dry dock, fasilitas di mana airnya dipompa habis sepenuhnya. Kapal bertumpu di atas balok-balok penyangga yang diposisikan sepanjang lambung dan semua bagian di bawah garis air menjadi bisa diakses sepenuhnya. Inilah kesempatan terbaik untuk mengerjakan sistem jangkar. Kenapa harus di dry dock? Karena saat kapal mengapung, sangat sedikit yang bisa kamu lakukan. Tapi di dry dock, seluruh area haluan dan household bisa diakses dari luar lambung. Tim bisa memeriksa baja di sekitar lubang household, mengecek keausan di setiap mata rantai, mengukur apakah diameter rantai masih dalam toleransi yang diizinkan, dan menambal setiap retakan mikro dengan las sebelum retakan itu berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Kalau rantai perlu diganti atau diperbaiki, prosesnya dimulai dengan menurunkan jangkar secara perlahan melalui windlass sampai jangkar itu bertumpu di lantai dry dock. Jangkar direbahkan, crane mengangkatnya ke atas trailer. Truk menarik trailer itu keluar dari dock. Jangkar diangkut ke fasilitas servis dan pengecatan. Di fasilitas tersebut, jangkar dan rantai melewati proses berlapis-lapis. Pertama, sandblasting. Semua permukaan dibersihkan dari karat, endapan salam, kotoran laut, dan cat lama sampai baja benar-benar bersih. Bayangkan mengamplas sepising besi besar tapi dalam skala industri penuh. Kedua, primer. Lapisan dasar yang membantu cat utama menempel ke permukaan baja. Karena tanpa primer, bahkan cat kelas laut pun tidak akan bertahan lama di lingkungan air asin yang agresif. Ketiga, top coat. Beberapa lapisan cat khusus yang diformulasikan untuk lingkungan laut. Bukan cat biasa yang dijual di toko bangunan, tapi cat yang diformulasikan untuk tahan korosi, tahan abrasi, dan bertahan melawan tekanan air laut selama bertahun-tahun. Setelah jangkar selesai direkondisi dan dicat ulang, jangkar diangkut kembali ke kapal untuk proses anchor on load, yaitu pemasangan ulang. Jangkar diangkat menggunakan kombinasi crane dan hidrolik, dipandu kembali ke dalam household dan ditarik masuk menggunakan tali pemandu, persis seperti pemasangan pertama kali. Windlass bekerja lagi, rantai ditarik masuk mata rantai satu persatu, pin pengaman dipasang kembali, sistem diuji ulang dari awal. Pada 2019, USS George W. Bush menjalani proses ini. Anchor on load itu dianggap sebagai salah satu tonggak terakhir sebelum kapal diizinkan kembali bergabung dengan armada aktif. Bukan karena jangkar adalah sistem yang tercanggih, tapi karena tanpa sistem jangkar yang berfungsi penuh, kapal induk tidak bisa beroperasi dengan aman. Sekarang ini adalah bagian yang hampir tidak pernah dibicarakan. September 2019, USS George Washington, CVN-13, sedang menjalani overhaul besar di galangan kapal. Inspektur memeriksa sistem jangkar bagian per bagian. Hasilnya, salah satu jangkarnya perlu diganti. Opsi standar, pesan yang baru, pengadaan, fabrikasi, pengujian material, memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Tapi ada opsi lain, opsi yang jauh lebih menarik, baik secara teknis maupun secara historis. USS Enterprise CVN-65, kapal induk legendaris yang sejarahnya membentang sampai era Perang Vietnam dan merupakan kapal induk bertenaga nuklir pertama di dunia, sudah dipensiunkan beberapa tahun sebelumnya. Ketika Enterprise dipensiunkan, prosesnya lambat dan bertahap, dan sistem-sistemnya termasuk jangkarnya masih dalam kondisi yang baik. Kapal induk tidak selalu bersandar di pelabuhan. Kadang mereka membuang jangkar di lepas pantai, di teluk, dekat operasi amfibi, atau di titik persiapan sebelum misi. Dan setiap kali itu terjadi, sistem jangkar bekerja. Semuanya dimulai dari forecastle, dek haluan yang khusus digunakan untuk operasi jangkar dan tambat. Ketika perintah turunkan jangkar datang dari jembatan komando, serangkaian langkah langsung berjalan bersamaan. Pin pengaman dilepas, windlass siap. Perwira jangkar senior, biasanya seorang chief atau petty officer kelas 1, mengendalikan seluruh operasi. Dia adalah penghubung langsung antara tim haluan dan jembatan komando, yang mengatur kecepatan penurunan rantai dan mengecek setiap tahap dari awal sampai jangkar menyentuh dasar. Windlass mulai melepas rantai, pelan, terkontrol. Dan ini adalah detail yang hampir tidak pernah didengar orang di luar angkatan laut. Mata rantai dicat dengan warna berbeda di interval tertentu, bukan untuk dekorasi. Ini adalah sistem navigasi visual di haluan kapal. Setiap kali kru melihat mata rantai berwarna tertentu melewati windlass, mereka tahu dengan tepat berapa meter rantai yang sudah ada di dalam air, tanpa perlu menghitung dari awal, tanpa perlu layar digital apapun. Sistem analog sederhana, tapi sangat brilian. Satu satuan panjang rantai disebut shot, sekitar 27 meter. Tim haluan berkomunikasi dengan jembatan komando dalam satuan shot. Satu shot di air, dua shot di air, dan seterusnya, sampai jangkar mencapai kedalaman yang bisa menahan kapal secara stabil. Begitu jangkar menyentuh dasar laut, bilah-bilah lebar jangkar yang disebut flux menancap ke dalam sedimen. Kapal kemudian dibiarkan mundur sedikit mengikuti arus atau angin yang justru mendorong jangkar semakin dalam ke dasar. Teknik ini disebut setting the anchor, dan ini yang buat jangkar benar-benar terkunci. Ketika waktunya mengangkat, semuanya dibalik. Windlass menarik rantai ke atas, dan setiap mata rantai yang naik kembali melalui household langsung dibilas dengan air tawar oleh pelaut yang sudah siap dengan selang di sampingnya.
Prosedur standar, garam harus dibersihkan sebelum rantai masuk kembali ke tempat penyimpanan. Karena rantai yang disimpan basah dengan air laut akan berkarat dari dalam keluar secara perlahan. Di sisi lain haluan, operasi tali tambat berjalan bersamaan setiap kali kapal merapat ke pelabuhan. Tali tambat kapal induk bukan tali biasa. Diameternya antara 10-15 cm, panjangnya antara 120-180 meter, terbuat dari serat sintetis nylon atau polipropilen yang dipilih karena kekuatan, elastisitas, dan kemampuannya menahan tekanan dari kapal seberat 100.000 ton yang naik turun mengikuti gelombang laut. Dan menggulung tali-tali itu kembali ke kapal adalah pekerjaan fisik yang benar-benar berat, panjang dan membutuhkan koordinasi penuh antara kru dek, jembatan, dan penangan tali di dermaga. Tali yang sudah kembali ke kapal disimpan di loker khusus di haluan, digulung rapi dan siap untuk operasi berikutnya. Teknisi inspeksi mengecek jangkar Enterprise. Hasilnya, jangkar Enterprise jauh lebih baik kondisinya dibanding jangkar USS George Washington yang sudah aus. Lebih sedikit keausan, lebih sedikit yang perlu diperbaiki, dan lebih sedikit yang perlu dicat. Keputusan diambil, jangkar dari USS Enterprise akan dipindahkan ke USS George Washington. Ini bukan hanya opsi yang lebih murah, meskipun itu jelas menguntungkan. Ini juga membawa bobot simbolis yang sangat dalam di komunitas Angkatan Laut. USS Enterprise adalah nama paling ikonik dalam sejarah Angkatan Laut Amerika. Dan sepotong dari kapal itu, jangkarnya akan berlayar lagi di atas kapal yang masih aktif bertugas. Jangkar Enterprise melewati proses lengkap, dibersihkan, diperiksa dengan teliti, diperbaiki di bagian yang perlu, dicat ulang sampai standar baru. Lalu anchor onload ke USS George Washington dilakukan, proses yang sama seperti sebelumnya, tapi kali ini dengan bobot yang sangat berbeda dari sekedar komponen mekanik biasa. Buat gue, ini bukan hanya soal menghemat uang. Ini adalah cara Angkatan Laut Amerika menjaga warisan tetap hidup, bahwa kapal bisa dipensiunkan, tapi apa yang mereka perjuangkan terus berlayar. Kapal induk tidak selalu bersandar di pelabuhan. Kadang mereka membuang jangkar di lepas pantai, di teluk, dekat operasi amfibi, atau di titik persiapan sebelum misi. Dan setiap kali itu terjadi, sistem jangkar bekerja. Semuanya dimulai dari forecastle, dek haluan yang khusus digunakan untuk operasi jangkar dan tambat. Ketika perintah turunkan jangkar datang dari jembatan komando, serangkaian langkah langsung berjalan bersamaan. Pin pengaman dilepas, windlass siap. Perwira jangkar senior, biasanya seorang chief atau petty officer kelas pertama, mengendalikan seluruh operasi. Dia adalah penghubung langsung antara tim haluan dan jembatan komando, yang mengatur kecepatan penurunan rantai dan mengecek setiap tahap dari awal sampai jangkar menyentuh dasar. Windlass mulai melepas rantai, pelan, terkontrol. Dan ini adalah detail yang hampir tidak pernah didengar orang di luar Angkatan Laut. Mata rantai dicat dengan warna berbeda di interval tertentu. Bukan untuk dekorasi, ini adalah sistem navigasi visual di haluan kapal. Setiap kali kru melihat mata rantai berwarna tertentu melewati windlass, mereka tahu dengan tepat berapa meter rantai yang sudah ada di dalam air tanpa perlu menghitung dari awal, tanpa perlu layar digital apapun. Sistem analog sederhana tapi sangat brilian. Satu satuan panjang rantai disebut shot, sekitar 27 meter. Tim haluan berkomunikasi dengan jembatan dalam satuan shot. Satu shot di air, dua shot di air, dan seterusnya sampai jangkar mencapai kedalaman yang bisa menahan kapal secara stabil. Begitu jangkar menyentuh dasar laut, bilah-bilah lebar jangkar yang disebut flux menancap ke dalam sedimen. Kapal kemudian dibiarkan mundur sedikit mengikuti arus atau angin, yang justru mendorong jangkar semakin dalam ke dasar. Teknik ini disebut setting the anchor, dan ini yang membuat jangkar benar-benar terkunci. Ketika waktunya mengangkat, semuanya dibalik. Windlass menarik rantai ke atas, dan setiap mata rantai yang naik kembali melalui house hole langsung dibilas dengan air tawar oleh pelaut yang sudah siap dengan selang di sampingnya. Prosedur standar, garam harus dibersihkan sebelum rantai masuk kembali ke tempat penyimpanan, karena rantai yang disimpan basah dengan air laut akan berkarat dari dalam keluar secara perlahan. Di sisi lain haluan, operasi tali tambat berjalan bersamaan setiap kali kapal merapat ke pelabuhan. Tali tambat kapal induk bukan tali biasa. Diameternya antara 10-15 cm, panjangnya antara 120-180 meter, terbuat dari serat sintetis nylon atau polipropilen yang dipilih karena kekuatan, elastisitas, dan kemampuannya menahan tekanan dari kapal seberat 100.000 ton yang naik turun mengikuti gelombang laut. Dan menggulung tali-tali itu kembali ke kapal adalah pekerjaan fisik yang benar-benar berat, panjang, dan membutuhkan koordinasi penuh antara kru dek, jembatan, dan penangan tali di dermaga. Tali yang sudah kembali ke kapal disimpan di loker khusus di haluan, digulung rapi, dan siap untuk operasi berikutnya. Kapal induk kelas Nimitz dan Gerald R. Ford adalah platform paling kompleks yang pernah dibangun di atas air. Reaktor nuklir, sistem peluncur elektromagnetik, radar generasi terbaru, 75 pesawat, dan hingga 5.000 awak. Tapi di tengah semua itu, sistem jangkar yang rusak bisa menghentikan seluruh operasi kapal. Kalau windlass gagal, kapal induk tidak bisa membuang jangkar di perairan dangkal atau dekat operasi amfibi. Kalau rantai putus dalam badai, kapal seberat 100.000 ton akan hanyut tanpa kendali apapun. Kalau house hole tidak menutup dengan benar, air masuk ke kapal tepat di sebelah sistem-sistem kritis. 3 skenario berbeda, 3 potensi bencana yang sama besarnya. Itulah kenapa Angkatan Laut Amerika memperlakukan sistem jangkar dengan standar seketat reaktor nuklir atau sistem senjata. Dan itulah kenapa dry dock bukan sekedar perawatan rutin.
Setiap komponen, termasuk yang kelihatannya primitif seperti jangkar besi, harus diperiksa, diukur, dan direkondisi dengan presisi penuh. Satu mata rantai yang tingkat keausannya sudah melewati batas toleransi, belum harus putus dulu, sudah cukup jadi alasan untuk diganti. Karena dalam badai yang kuat, satu mata rantai yang lemah menerima beban tarikan setara puluhan ton. Satu mata rantai gagal, seluruh rantai gagal. Dan rantai yang putus berarti 100.000 ton baja dan 5.000 nyawa hanyut tanpa jangkar secara harfiah maupun secara kiasan. Itulah yang membuat sistem jangkar kapal induk jauh lebih dari sekedar potongan besi besar yang dilempar ke laut. Ini adalah garis terakhir antara stabilitas dan kekacauan total di lautan terbuka. Dari satu mata rantai yang beratnya melebihi 2 orang dewasa, sampai jangkar yang dipindahkan dari kapal legendaris yang sudah pensiun untuk berlayar lagi di atas kapal yang masih bertugas aktif, sistem jangkar kapal induk bukan sekedar komponen logistik. Ini adalah bukti bahwa hal-hal yang kelihatan paling sederhana di atas kertas, besi, rantai, sebuah lubang di lambung kapal, bisa menjadi sistem paling kritis di platform militer paling mahal yang pernah dibangun manusia. Dan seluruh operasi itu bergantung pada satu hal yang tidak bisa digantikan teknologi manapun. Orang-orang yang tahu persis apa yang mereka kerjakan. Chief di haluan yang hafal setiap warna kode mata rantai tanpa harus melihat catatan apapun. Teknisi dry dock yang mengecek toleransi material mata rantai demi mata rantai dengan teliti. Pelaut yang selalu siap dengan selang air tawar setiap kali jangkar naik ke permukaan. Bukan mesinnya yang menjaga kapal induk tetap aman di laut. Manusianya lah yang menjaganya.